Bismillah. Alhamdulillah. Umi, wassalamualaikum Ustaz. Salam dari Kuala Lumpur. Masya Allah, Kuala Lumpur. Masya Allah, Malaysia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan berkah selalu untuk kita semua, dimanapun kita berada. Naam. Masya Allah, syukran Ustaz. Barakallahu fikum. Semua sahabat-sahabatku yang tidak bisa Al-Fakir sapa dari manapun. Masya Allah. Dan dari Malaysia, dari Kalimantan, dari Jawa, dari Sulawesi, dari Sumatera khususnya. Masya Allah. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ijel. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillah. Di belakang ada kolam renang, tapi tidak ada orang berenang. Masya Allah. Alhamdulillah. Izin bertanya Ustaz, mohon doanya, saya hari Ahad mau tes buat 2 MTQ, TC. Barakallahu fikum. Mohon doanya supaya dilancar. Amin. Masya Allah. Fauzi 02. Barakallahu fikum. Masya Allah. Mulia dengan Al-Quran. Siapapun yang dekat dengan Al-Quran akan dimuliakan Allah. Maka jangan pernah kita hinakan Al-Quran. Insya Allah. Kita punya Quran. Jangan sampai Quran yang ada pada diri kita membuat terhina gara-gara maksiat kita. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan antum sehat, sukses, bahagia dunia akhirat. Amin. Berkat Al-Quran. Allah Abi Ashraf. Ustaz, apa sebab manusia sekarang bagan dengan dosa dan tak malu kepada, takut kepada Allah? Inilah fitnah akhir zaman. Maka kata Nabi, segera beramal, segera tobat, segera berbuat baik. Kenapa? Ada orang yang yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi beriman, sore kafir. Allahu Akbar. Ini paling mengerikan. Sebab mereka tidak lagi takut terhadap dosa, tidak malu terhadap dosa. Dulu dosa itu sebagai aib, sekarang sebagai kebanggaan. Na'udzubillah min dzalik. Padahal merasa bangga dengan dosa itu adalah dosa yang terbesar. Na'udzubillah min dzalik. Bangga dengan maksiat. Jadi orang yang jujur dengan dosa, bangga dengan dosa, itu bukan orang-orang jujur. Ada penilaian akhir zaman, ada orang bangga dengan dosa, nunjukkan dosa, dia katakan aku jujur. Daripada kalian menyembunyikan dosa, munafik kalian. Allah. Dia sangka dengan menunjukkan maksiat bentuk kejujuran. Na'udzubillah. Itu adalah bentuk pembangkangan yang hakiki. Saat Allah tutupi aib kita, kita robek satar penutup itu, dan kita bangga dengan maksiat kita. Selagi maksiat itu kita lakukan sendirian, di tempat yang sepi, tidak ada yang melihat, jangan pernah buka aib itu. Saat kita tutupi di dunia, Allah akan tutupi aib kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari merasa hebat ketika melakukan maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Insyaallah. Barakallahu fikum. Apa bedanya barakallah sama barakallahu fikum? Nah, barakallah sama saja. Semoga Allah memberkahimu. Itu maksud barakallahu fikum. Nah, semoga Allah memberikan kebaikan, keberkahan. Nah, Nasrullah Fadil. Ustaz pernah bertemu Ustaz Abdul Somad. Nah, pernah. Tapi tidak sengaja. Insyaallah. Al-Fakir pribadi ta'zim dengan para ulama, para masyayikh, para habaib, para semuanya. Masya Allah. Dan kita tidak pernah untuk membuat mereka susah. Biarlah cara Allah yang
mempertemukan kita dengan orang-orang soleh. Kadang kita minta maaf, pengen jumpa dengan orang soleh, pengen jumpa dengan ustadz, pengen jumpa dengan kiai, sehingga kita maksakan. Ustadz lagi capek, ustadz lagi susah, ustadz mungkin lagi banyak pekerjaan, kita maksa supaya ketemu dia, supaya bisa berfoto dengan dia, supaya bisa membuat video dengan dia, supaya bisa bersama dengan dia, supaya viral. Na'udzubillah. Biarlah Allah yang mempertemukan kita. Jangan pernah kita mengharap, insya Allah, kepada manusia. Biarlah cara Allah yang indah yang akan membuat kita bersama. Barakallahu fikum. Ustaz, bagaimana cara kita menjaga hati-hati memiliki rasa benci kepada siapapun? Naam, luar biasa. Jaga hatimu. Jangan sampai ada keburukan orang masuk ke dalam hatimu. Jadi yang harus kita lakukan adalah menjaga supaya jangan terlihat dosa, jangan terlihat aib, jangan terlihat keburukan orang, agar tidak mengotori hati kita. Ini yang luar biasa. Kadang kita mau tidak mau, suka tidak suka, terlihat maksiat orang, terlihat dosa orang, terlihat keburukan orang, terdengar kejahatan orang, sehingga sulit menjaga hati kita. Allah, muka tahan mata, tahan telinga, jangan sampai banyak mendengar keburukan orang lain. Allah, barakallahu fikum. Hilangkan yang sudah tertancap kebencian, keluarkan, hilangkan, bersihkan. Yang bisa memberi kasihkan hanya kita. Allahu Akbar. Beludov. Nah, beludov. Mabruk, alfa mabruk Ustaz. Barakallahu fikum. Terima kasih doanya. Mudah-mudahan berkah juga untuk antum. Nah, ulang tahun adalah hari di mana usia kita berkurang. Makin hari makin berkurang. Tidak ada orang tambah umur, yang ada berkurang umur. Itu betul. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Syukran, masyaallah, syukran wajib. Ibu Syarifah. Mudah-mudahan sehat selalu, berkah selalu, dan semua keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah. Memang jarang kita live. Memang hari ini kita spesialkan untuk menyapa semua sahabat-sahabat online. Masya Allah, biasanya kita live. Hari ini kita spesialkan. Barakallah. Terima kasih semuanya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Naam. Insya Allah, insya Allah. Nah, ada yang bertanya juga. Naam. Waalaikumsalam warahmatullah. Nah, ini bukan di Bali. Ini di Subban. Musi Banyuasin. Masya Allah, memang ini luar biasa. Buat setting seperti di Bali. Insya Allah, berkah selalu. Jangan lupa hari Jumat baca salawat. Jangan lupa man shalla alaihi salatan wahidan sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang hari Jumat baca salawat, salawat satu kali kepadaku, kata Nabi, Allah balas 10 salawat. Siapa yang salawat satu kali, Allah ampunkan 10 dosanya, Allah tinggikan 10 derajatnya. Terkhusus ba'da asar, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Dalam riwayat disebutkan orang yang baca salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim 80 kali, Allah berikan pahala keistimewaan 80 tahun. Allahu Akbar. Jadi berkah. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana menanggapi orang yang suka ngomong kita dari belakang? Allah. Saat kita dibicarakan orang dari belakang, berarti posisi kita sekarang terdepan.
Jangan risau, jangan takut, jangan khawatir. Berarti saat ada orang membicarakan kita di belakang kita, berarti posisi kita sedang di depan dia. Justru kita harus terima kasih kepada dia. Kenapa? Dia mengakui kita ini terdepan. Masya Allah. Jadi orang di depan tuh pasti banyak orang yang di belakang yang akan menghinanya, mencaci makinya. Allah. Maka tidak usah risau. Masya Allah. Tidak ada orang yang selamat dari omongan manusia. Masya Allah. Walau annahu dzaka nabiyyun mutahhar. Jangankan kita manusia biasa, Nabi Muhammad yang disucikan, yang dibersihkan, yang dijaga masih dihina, dicaci maki. Sahir, kahin, asatirul awalin. Masya Allah, pendusta, pendongeng, penyebar hoak, dan sebagainya. Allah, jangan risau. Justru kalau ada orang membicarakan kita, terima kasih, jazakumullah khair, makasih banyak, kau telah mentransfer kebaikan untukku. Allahu Akbar, jangan risau. Ustaz, tapi di depan kita kayaknya dia baik, bagus. Sudah, kita nilai yang di depan. Yang di belakang itu urusan Allah. Jangan pernah ringankan beban malaikat. Sudah. Jangan catat keburukan orang. Allahu Akbar. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah jaga kita dari orang-orang yang hasad dan iri dengki. Abi Asraf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana cara hindar dari ghibah? Saya sering duduk-duduk di komunitas, diam saya juga. Nah, orang yang membicarakan keburukan orang lain dan kita mendengarnya sama-sama mendapatkan dosa. Sama-sama dosa. Jadi karena tidak akan mungkin orang lain membicarakan keburukan orang kalau tidak ada orang yang mendengarnya. Ya, kita cari alasan, cari rukhsah lah. Minta maaf, izin, mau kuisi agar tidak mendengar ucapan mereka. Pokoknya cari cara supaya terhindar dari komunitas yang membuat kita melakukan dosa. Alhamdulillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah jaga kita. Amin. Siddiq Fahrul. Masya Allah, la quwata illa billah. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Muslim, syukur Ustazun. Ada syukur Allah wajib. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan antum sehat selalu, berkah selalu. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Insyaallah. Terima kasih semuanya. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah. Hari Jumat mudah-mudahan penuh berkah. Mudah-mudahan Allah jumpakan kita dengan Jumat berikutnya. Shalah ila shalah. Salat ke salat. Wa Jum'ah ila Jum'ah. Jumat ke Jumat. Wa Ramadan ila Ramadan. Ramadan ke Ramadan berikutnya. Wal umrah ila umrah, dari umrah ke umrah berikutnya. Kafaratun lima bainahunna idza tunibatil kaba'ir, akan menjadi penghapusan dosa di antara keduanya selagi kita menjauhi dosa besar. Allah. Jadi anugerah dari Allah. Minta air di Palembang. Masya Allah. Akhirnya Zikri. Ustaz, anda punya tim karyawan yang enggak sholat. Apakah anda dapat dosa di tim kita? Masya Allah. Luar biasa. Tugas kita menyampaikan. Tugas kita adalah mengarahkan. Wa alaina ilal balag. Kita ini hanya menyampaikan. Yang memberi taufik hanya Allah. Yang memberi taufik Allah. Tidak usah risau. Yang penting kita sudah atur. Kita punya bawahan, kita punya tim. Sudah kita atur. Ini waktu sholat. Maka kita sudah suruh juga. Sholatlah. Ternyata masih tidak sholat. Mungkin dia tidak mau sholat. Ada yang pura-pura sholat, tapi ternyata sembunyi di dalam kamar mandi. Dan ada yang tahu kita. Masya Allah. Apakah kita berdosa? Tidak berdosa. Kenapa? Kita sudah sampaikan. Begitu juga dengan anak istri kita. Ada yang sudah disuruh sholat. Masya Allah. Ada yang sudah disuruh pakai jilbab. Tapi dia tidak mau. Masya Allah.
Tidak boleh kita langsung ambil kayu gelap. Oh, sholat. Oh, patah tulang. Tidak boleh. Na'am, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama ini. Jadi nikmat. Tugas kita hanya menyampaikan, tugas kita hanya mengarahkan, sisanya serahkan kepada Allah. Ya mudah-mudahan istri, anak kita, yang di bawah tanggungan kita, karyawan kita, tim kita, mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah, tergerak hati untuk salat, terkhusus lagi berjamaah. Barakallahu fikum. Sukses selalu akhina Zikri, mudah-mudahan berkah berlimpah untuk antum sekeluarga. Alhamdulillah. Dengar lagu untuk hilangkan rusak semasa driving boleh kau Ustaz? Sebelum itu dengar siapa? Masya Allah. Naam. Dengar lagu. Naam. Musik, lagu. Naam. Yang dalamnya tidak ada maksiat. Naam. Tidak mengundang syahwat. Tidak ada yang dilarang di dalamnya. Maka nyanyian itu, apalagi di dalamnya ada hikmah, ada nasihat, maka itu boleh. Mubah. Masya Allah. Yang sampai melalaikan kita, apalagi mendengarkan lagu ternyata di dalamnya ada hikmah. Bila Israel datang memanggil. Masya Allah. Langsung menetes air mata kita. Nah, ternyata begitu luar biasa. Zaman Nabi juga dulu ada salah satu sahabat yang memang bagian syair, Hasan bin Thabit. Dia bersyair memuji Nabi SAW. Wa ajmalu min kalam taraqatu aini khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka khuliqta kama tasha'u, dan seterusnya. Pujian. Nabi sakata wa tabasama. Nabi diam dan tersenyum. Nabi tidak memprotes, Nabi tidak marah, Nabi diam saja. Masya Allah. Jadi nyanyian yang ada hikmah, ada nasihat, maka itu boleh. Tapi kalau dalamnya ada maksiat, ada keburukan, Masya Allah, terbuka aurat dan sebagainya, itu haram nanti masuk jadi pembahasannya. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair. Minta air di Palembang. Nah, pesan khusus. Amin amin ya Rabb. Nah, jadi perlahan-lahan. Ya, kalau yang hobi dengar musik, ya arahkan. Masya Allah. Ya, musik-musik ya. Lagu-lagu Islami, ada nasihatnya. Masya Allah, pelan-pelan. Nah, jadi jangan sekaligus. Nanti pulang dengar kajian, dengar ceramah, langsung banting TV deh. Banting handphone. Kenapa? Dalamnya ada musik semua ini. Masya Allah. Alhasil, jadi panjang kajiannya, banyak pembahasannya. Allahu Akbar. Barakallahu fikum. Naam. Alhamdulillah. Terima kasih dari Kuala Lumpur. Insyaallah. La ilaha illallah Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum. Ya khair. Mungkin ini kajian kita jam berapa? Jam 5.16 di Palembang. Alhamdulillah. Jangan lupa baca Al-Waqi'ah. Tiap sore baca surah Al-Waqi'ah. InsyaAllah mudah-mudahan Allah jaga warga kita. Allah jaga rizki kita. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana diamalkan oleh sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengamalkan surah Waqi'ah. Kalau beliau tidak khawatir anak keturunannya akan miskin, akan susah. Kenapa? Aku diajarkan Nabi untuk baca surah Al-Waqi'ah. Ya, mudah-mudahan rezeki kita berlimpah ruah, berkah, Masya Allah, bahagia dunia akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Insya Allah jumpa lain waktu. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru kemana kalau suami langsung ya? Masya Allah, kata billah. Ada pertanyaan? Don bon service. Allah. Wah, inilah pentingnya belajar sahabat-sahabat ini. Hati-hati dengan kalimat ini. Apalagi kita menikah, hati-hati. Sebelum menikah, pelajarilah tentang pernikahan. Dalamilah tentang ilmu tolak,
cerai, dan seterusnya. Tapi setelah menikah, lupakan, hilangkan kata itu dalam hidupmu. Karena orang yang sudah terucap, tidak bisa kembali lagi. Allah, ini mengerikan sahabat-sahabatku. Ayo belajar, yang belum menikah, ayo belajar tentang pernikahan. Datangi ustadz, datangi kiai, belajar tentang hukum-hukum pernikahan. Jangan sudah kejadian, baru menyesal. Aku tidak tahu Ustaz, kalau itu ternyata terjadi tolak Ustaz, perpisahan gimana, bisa kembali? Tidak bisa kembali lagi, ya Allah. Bagaimana perasaan anak kita yang masih kecil, perasaan keluarga kita, Allah. Maka ini penting ya. Jadi sebelum menikah, pelajari ilmu pernikahan. Jangan dianggap remeh, jangan dianggap biasa, karena setelah menikah tuh akan banyak masalah. Maka sebelum menikah, ketip itu selalu ingatkan kita, wa tasrihum bi ihsan. Insyaallah, pergauli dengan cara ma'ruf, dan kalau memang sudah tidak bisa bertahankan, pulangkan dengan cara terbaik. Seperti kita mengambil dia saat lamaran, begitulah saat kita kembalikan dia ke rumahnya dalam keadaan baik. Ini nasihat yang indah dari Al-Quran. Jadi kalau orang belum merasakan, ya mana tahu. Berat ujian, berat cobaan, banyak masalah. Jangan, kenapa ini orang menikah langsung dikabarkan talak ini? Kenapa disuruh pulang ke rumah? Tidak tahu dia. Islam tuh memberikan solusi yang terbaik. Solusi. Tidak ada KDRT, tidak ada caci maki, tidak ada sumpah serapah dalam Islam. Ini penting juga untuk perempuan, sahabat-sahabatku, menikahlah dengan laki-laki yang bertanggung jawab, yang mengerti agama. Bukan hanya ganteng dia, bukan hanya beruang dia, bukan hanya memiliki jabatan, tapi menikahlah dengan mereka yang bisa memuliakanmu, yang bisa menjagamu, yang bisa menghargaimu. Nah, itu laki-laki limited edition. Masya jarang. Orang ganteng banyak, tapi yang bertanggung jawab itu susah. Insya Allah. Jadi kalau kita dapat yang bertanggung jawab, pegang erat-erat dia. Insya Allah mudah-mudahan bersama dengan dia sampai surga. Amin ya rabbal alamin. Ini pertanyaan berat luar biasa. Kalau maka ulama mendapat, kalau dia ngomong 3, talak 3 contohnya, maka jatuh 3 itu. Nggak bisa main-main. Ada 3 yang nggak boleh main-main. Masya Allah. 1 talak, yang kedua akad nikah, yang ketiga rujuk. Ini tidak boleh main-main. Masya Allah. Dalam keadaan kita marah pun jadi. Hati-hati, jangan sampai terjadi, sahabatku, penyesalan. Semua korban dari perpisahan adalah anak-anak. Istri bisa cari lagi, suami bisa menikah lagi, tapi anak, orang tua mereka hanya kita. Tidak mungkin bisa tergantikan. Tidak akan mungkin. Maka yang mereka butuhkan adalah kasih sayang kita kedua orang tuanya. Allah. Jadi jangan gara-gara ego ingin menikah, tidak mementingkan, tidak memperhatikan, tidak peduli dengan anak. Mereka rusak. Na'udzubillah min dzalik. Hilang arah, hilang cinta, hilang kasih sayang. Gara-gara kedua orang tua yang tidak bisa menjaga perasaan. Mudah-mudahan Allah jaga keluarga kita. Barakallahu fikum. Yang belum menikah, kita doakan mudah-mudahan segera menikah. Yang sudah menikah, mudah-mudahan Allah langgengkan, Allah jaga keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Anak keturunan kita mudah-mudahan anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Dan pon servis. Barakallahu fikum. Makasih banyak Mitra ART Palembang. Dia senyum ya. Para ustadz, kalau sholat Jumat ketinggalan ruku kedua, maka saat gabung niatnya Jumat atau zuhur? Naam. Ya kalau masih dapat sholat, maka tetap niat Jumat. Tetap, Masya Allah, jangan sampailah tertinggal. Kalau sudah rakaat kedua ya, itu jauh tinggal itu. Masya Allah. Bahkan kata para ulama, khutbah Jumat itu adalah
2 rakaat salat. Karena zuhur 4 rakaat. 2 rakaatnya khutbah, 2 rakaatnya salat. Allahu Akbar. Ada pendapat kalau dia tak dapat rukuk yang kedua, maka dia sempurnakan dengan zuhur. Ada yang pendapat. Masya Allah. Maka luar biasa. Di saat tidak dapat 1 rakaat, maka kita sempurnakan zuhur. Itu pendapat yang paling hati-hati. Nah, barakallahu fikum. Tifah Komar, Masya Allah, la quwata illa billah. Saudara dengan Ustaz, Masya Allah. Saudara satu silsilah dari Nabi Adam alaihissalam. Masya Allah, barakallahu fikum. Insya Allah. Jadi yang paling hati-hati, sempurnakan zuhur. Selesai. Jumat ini istimewa. Barakallahu fikum. Faris 11. Naam. Amin, amin, amin ya Rabb. Ifah dan Komar. Nah, mudah-mudahan berkah juga untuk antum semuanya, insyaallah, dimanapun berada. Alhamdulillah, yang baru pulang bekerja, yang mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Alhamdulillah. Masya Allah, la quwata illa billah. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Jambi hadir, Nanang. Oh, Masya Allah, Nanang. Sahabat kita. Istilah diri. Nanang. Masya Allah. Abang kita. Barakallahu fikum. Naam. Jambi, sahabat-sahabat ke Jambi. Masya Allah, di Batam, Tanjung Pinang, Kepri. Masya Allah, mudah-mudahan Allah jumpakan kita kembali. Masya Allah, jadi perjumpaan itu terasa berharga. Kalau temu dengan orang-orang baik itu terasa rindu. Alhamdulillah. On Halim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Naam. Ini berkah. Ala kulli hal. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Man kharaja min dhullil ma'siyah ila izzi ta'ah. Siapa yang keluar dari kehinaan maksiat menuju kemuliaan taat, Allah akan berikan keistimewaan. 1. Agnahu Allah Ta'ala min ghairi mal. Allah akan kayakan dia walaupun tidak punya harta. Ya Rabb, ya Rabb. Jadi orang taat itu hidupnya bahagia. Hidupnya senang. Hidupnya serasa tidak punya masalah. Karena Allah berikan kekayaan pada hatinya. Kaya. Walaupun kalau lihat dunia mereka miskin, kurang, tapi hidup mereka terasa bahagia. Allahu Akbar. Kenapa? Karena mereka dekat dengan Allah. Saat dekat dengan Allah, semuanya terasa indah, cukup, tidak ada yang kurang dalam hidup ini. Allahu Akbar. Ustaz, pada hari yang ke-1 sampai 10 Zulhijjah, apakah dosa juga daripada na'am? Seperti disampaikan oleh Imam Qatadah. Wa zulmun, kezaliman, kejahatan, kemaksiatan. Fihinna, di dalam bulan-bulan haram, a'zam, lebih besar dosanya, minadzulmin fi masiwahunna. Dibandingkan dosa yang dilakukan di lain bulan-bulan haram. Lebih besar dosanya. Maka jaga diri kita, keluarga kita dari maksiat di 1 sampai 10 Zulhijjah. Mudah-mudahan Allah berkahi kita. Faris 11. Barakallah. Ridwan. Assalamualaikum Ustaz. Saya selalu Ustaz. Amin ya Rabb ya Rabb. Salam kenal Ridwan Mato Merah. Masya Allah, Mato Merah, Palembang. Masya Allah. Barakallah fikum. User Ustaz Abu Samad. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kadang kemuliaan itu Allah berikan kepada seorang hamba bukan pada harta, tapi pada merasa cukup dari apa yang dimiliki orang lain. Saat kita merasa cukup dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, tidak silau dengan nikmat orang lain, saat itulah kita orang kaya. Tapi kalau kita merasa kurang, merasa susah hati melihat nikmat orang miskin sebenarnya kita.
Allah. Miskin. Jadilah orang kaya sesungguhnya yang tidak pernah iri dengan nikmat orang lain. Masya Allah. Profesi itu hanya jalan untuk menggapai rizki. Tapi rizki sudah ada kuota dan takarannya. Perlu ditancapkan di hati kita. Barakallahu fikum. Naam. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini makin sore makin banyak ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Mungkin kita mau siap-siap juga. Malam ini ada agenda. InsyaAllah. Kita terakhir insyaAllah nanti malam pada Isya di Masjid Babur Rahman. InsyaAllah Babur Rahman. Soban Musi Banyu Asin. Ya, mudah-mudahan perjumpaan kita diberkahi Allah. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah.